Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat sobat bangsa dan tanah air. Selamat bertemu lagi di channel Dunia Jungkir Balik, channel yang mencoba terus membuat catatan tentang perjalanan negara demokrasi Indonesia hingga masa kini. Bersama saya, Febria. Kali ini kita akan bikin catatan dengan episode Demokrasi Penuh Ancaman ala Kian Messenger. Ini adalah dari web seorang jurnalis investigasi berbakat yang berkonsentrasi pada penulisan dan penyelidikan kasus-kasus korupsi lokal ketika dia bekerja di surat kabar The San Jose Mercury News Amerika Serikat. Pada tahun 1996, hasil penyelidikannya itu dia tuliskan secara berjari di koran tempatnya bekerja tersebut. Bahkan kemudian, dia tuliskan pula dalam sebuah buku yang sangat terkenal dan laris berjudul Dark Lines, The CIA, The Contract, and the Crack Cocaine Extortion. Dalam buku tersebut, Webb yang pada tahun 1989 pernah memenangkan penghargaan Pulitzer menuliskan laporan investigasi bahwa CIA bertanggung jawab atas berbagai pengiriman kokain ke Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Penyelidikan selama setahun di mana ia menemukan sumber peredaran narkoba yang berbasis di San Francisco yang ditukang menjadi hubungan dengan kelompok kontras Nicaragua yang disponsori CIA. Bandar yang disebut RTN ini kemudian menjual kokain di dealer di South Central Los Angeles. Dan berdasarkan kisah pada buku itu, pada tanggal 9 September 2014 dirilislah sebuah film berjudul Kill the Messenger. Film yang dibintangi Jeremy Renner dan ditulis dari Metal Salsa ini menceritakan kisah nyata jurnalis investigasi dari web dari sebuah cover lokal San Jose Mercury News tersebut. Di puncak karirnya sebagai seorang jurnalis, Webb mendapat berbagai serangan yang berhubungan dengan hasil kerja penyelidikannya itu. Tidak hanya dari agen-agen CIA yang merasa dirugikan oleh hasil penyelidikan Webb, tapi juga dari surat kabar besar yang merasa tersaingi oleh surat kabar lokal dan bekerja sebagai seorang wartawan pada saat itu. Webb diancam, Webb dijadikan sasaran tembak. Semua kesalahan-kesalahan masa lalunya dibongkar dan dipublikasikan untuk menjatuhkan nama baiknya. Hasil penyelidikan yang ia yakini sebagai sebuah kebenaran terus diserang dengan berbagai isu yang menghapuskan kebenaran itu. Bahkan ia dituduh menipu, berbohong, dan telah menulis laporan penyelidikan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya Webb tertekan dan tersisih. Karirnya runtuh dan ia jatuh. Kegemilangannya sebagai seorang jurnalis hancur. Webb menjadi bukan siapa-siapa lagi. Dia telah benar-benar menelan pil pahit ketika menyampaikan sebuah kebenaran. Sebab kebenaran yang ia sampaikan itu tentang kebutuhan sebuah lembaga yang dilindungi oleh pemerintah. Apa yang terjadi pada Webb dalam cerita film The Kill Messenger itu, ini terjadi pula di era demokrasi kita saat ini. Banyak orang telah mengkritik kebijakan pemerintah yang salah dan merugikan rakyat, tapi dengan sikap arogansinya dan selalu memakai tameng atau pelindung di balik undang-undang dan berbagai macam peraturan, mereka, para penguasa itu, terus tetap saja memaksakan kehendaknya. Dan celakanya, kehendak yang dipaksakannya itu adalah kehendak yang salah dan sangat merugikan rakyat. Kehendak yang hanya menguntungkan dirinya, keluarganya, kelompoknya, dan kroni-kroninya saja. Kemudian, para penyampai pesan kebenaran itu diancam, ditekan, dan sudah banyak yang kemudian dibungkam. Tak hanya sekedar diancam dan ditekan, tapi orang-orang kritis itu bahkan dilaporkan polisi, ditangkap, dan kemudian dipenjara. Lantas, kebenaran-kebenaran yang mereka suarakan dikaburkan dengan isu-isu lain yang seakan-akan itu lebih benar. Gerombolan buzzer pemerintah digerakkan untuk menyuarakan berbagai isu dengan tujuan agar kebenaran
para penyampai pesan itu kabur dan kemudian lenyap di telan bumi. Akhirnya rakyat tak pernah lagi mendengar pesan kebenaran itu, dan mereka lebih mendengar pesan dari kaum penjilat yang menyesatkan. Dengan menggunakan berbagai macam media dan forum-forum informal, isu-isu kotor dan busuk terus digaungkan para bazar sesat, yaitu tentang intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Semua itu terus disuarakan untuk menutupi kebijakan-kebijakan bobrok pemerintah, untuk menutupi banyaknya kasus-kasus korupsi, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan. I was you once, Gary. No, I started down this road, though nowhere near as far as you are. When they saw I wasn't going to stop, they controversialized me. Do you have any idea what I'm talking about? Okay, they make you the story. You have a history of schizophrenia. You're a liar. You're a homo. Beat your dog. You're a pedophile. It doesn't matter if none of it's true. The point is, no one remembers what you found. They remember you. And you're nuts. You cease to exist. Mari kita lihat beberapa cara licik dan culas yang dilakukan oleh para politisi dalam berusaha mempertahankan kekuasaan di sebuah negara republik dengan sistem demokrasi ini. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Pak Jokowi ikutan, Pak ikut Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu solusi. Adanya Pak Jokowi. Tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penembakan terhadap salah satu paslon, ternyata sudah ditangkap tadi pagi berdasarkan informasi dari masyarakat dan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur yang berkolaborasi, dan alhamdulillah telah membuahkan hasil, dan saat ini pelakunya sudah ditangkap dengan inisial AWK, umur 23 tahun, di daerah Pasuruan, Jawa Timur, atau tepatnya TKP-nya di Jember. Namun demikian, hal ini masih pendalaman dan informasi terkini dari tim yang menangani. Yang bersangkutan telah menyatakan bahwa benar dia yang membuat cuitan itu, dan saat ini sedang diproses lebih lanjut. Tim gabungan dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Polda. Ada calon yang sudah hampir jadi tersangka. Saya mohon maaf ya, saya terpaksa spiritnya agak keras. Jadi tolong jangan serang Pak Prabowo soal hukum, karena yang rawan itu 11 kelompok sebenarnya. Itu aja yang saya mau ngomong gitu. Pak Prabowo nggak pernah diperiksa,
nggak pernah disidik, nggak pernah dihadirkan di ruang sidang, nggak pernah ada pengakuan di ruang sidang bahwa Pak Prabowo terima uang. Yang lain kan semua kena. Jadi sudahlah ya, makanya jangan nyerang. Yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang, bahkan kalau ada banner diturunkan, lalu ada videotron dilarang, nah itu baru masalah. Tapi kalau mengungkapkan justru itu kita hormati.